Halo teman-teman semua. Di video sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur aljabar, dan di video kali ini kita akan membahas operasi aljabar dan sifat aljabar. Yuk kita langsung aja ke materinya. Sifat-sifat dan operasi aljabar. Sifat-sifat aljabar. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif merupakan sifat operasi aljabar yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif atau yang biasa kita kenal yaitu pertukaran. Jadi di penjumlahan dan perkalian, aljabar itu memiliki sifat komutatif atau bisa ditukar. Bisa dilihat di sini, kalau ada A plus B, maka itu nilainya sama dengan B plus A. Begitupun dengan perkalian, A kali B itu nilainya sama dengan B kali A. Lalu sifat selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif merupakan sifat operasi aljabar yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian dengan pengelompokan menggunakan tanda kurung. Nah, sifat asosiatif biasanya dikenal dengan pengelompokan. Nah, aljabar ini mempunyai sifat asosiatif. Bisa kita lihat di sini. Jika dalam kurung A plus B ditambah C, maka itu nilainya sama dengan A ditambah B, A ditambah dalam kurung B plus C. Karena aljabar memiliki sifat asosiatif. Begitupun juga dengan perkalian. Jika dalam kurung A kali B kali C, sama dengan nilainya dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi aljabar yang mengandung operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Dapat kita lihat di sini, rumusnya yaitu A dikali B dalam kurung B ditambah C itu nilainya sama atau sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah dalam kurung A dikali C tutup kurung. Dan A dikali B dalam kurung B kurangi C itu sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung dikurangi dalam kurung A dikali C. Jadi koefisien A di sini didistribusikan ke dalam tanda kurung yang berisi penjumlahan B plus C atau pengurangan B dikurangi C. Dan kita menyebutnya A dikali dalam kurung B plus C tutup kurung dan juga A dikali B dikurangi C dalam kurung B dikurangi C tutup kurung itu sebagai bentuk faktor. Sedangkan setelah koefisien A didistribusikan ke dalam tanda kurung tadi, itu kita sebut dengan bentuk jabaran dari faktor sebelumnya. Jadi di sini misalnya dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah dalam kurung A dikali C tutup kurung itu adalah bentuk jabaran. Atau bisa kita sederhanakan jadi A dikali B ditambah A dikali C. Nah, itu adalah bentuk jabaran dari bentuk faktor A dikali dalam kurung B ditambah C. Pembahasan selanjutnya itu operasi aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar pada dasarnya caranya itu dengan mengelompokkan suku-suku sejenis lalu menggabungkan koefisiennya, atau kita mengoperasikannya itu lihat koefisiennya. Di sini ada contoh 3C ditambah 2B ditambah 2C dikurangi 4B. Nah, yang pertama kita kelompokkan dulu sesuai suku sejenis, yaitu 3C dengan 2C, lalu 2B dengan 4B. Lalu kita gabungkan koefisiennya atau kita operasikan melalui koefisiennya. 3C ditambah 2C. Jadi 3 ditambah 2 itu 5. Lalu kita tambah variabelnya yaitu C. Di sini ada 2B dikurangi 4B. 2 dikurangi 4 yaitu min 2. Lalu kita tambah variabelnya yaitu variabel B. Nah, secara tidak langsung pada proses di atas, kita itu telah menggunakan sifat asosiatif aljabar, yaitu sifat pengelompokan. Selanjutnya ada perkalian aljabar dalam bentuk aljabar. Nah, pertama kita mulai dari yang paling dasar dulu. Di sini ada A plus A plus A itu sama dengan 3 dikali A. Atau secara singkat ditulis 3A. Kalau kita punya A ditambah A ditambah A, itu artinya A dijumlah sebanyak 3 kali. Nah, dalam aljabar, penjumlahan berulang bisa kita ubah jadi perkalian dan menghasilkan 3A. Selanjutnya, A dikali 5 sama dengan 5A. Kalau A dikali 5, kita tulis jadi 5A. Dan ingat, kalau angka atau koefisien selalu ditulis di depan huruf atau di depan variabel. Lalu yang ketiga ada B dikali 3 dikali A. Sama dengan 3 kali A kali B. Kalau ada beberapa yang dikali, kita kalikan dulu angkanya, lalu hurufnya kita tulis secara bersamaan. Jadi kalau misalnya variabelnya ada 2, kita bisa tulis mereka secara bersamaan seperti ini, A kali B. Dan jangan lupa kalau koefisien itu letaknya di depan variabel. Lalu selanjutnya ada 2P dikali 3Q, itu sama dengan 6PQ. Nah, kalau bentuknya sudah berupa angka dan huruf, kita aturannya angkanya dikali, lalu hurufnya juga dikali. Jadi 2 dikali 3 yaitu 6, lalu P dikali Q jadi PQ. Lalu kita tulis, jadi sama dengan 6PQ. Selanjutnya, A dikali A itu sama dengan AA, atau kita dapat tulis dalam bentuk pangkat yaitu A kuadrat. Dalam aljabar, kalau
huruf yang sama dikali atau variabel yang sama, kita bisa tulis dalam bentuk pangkat, yaitu kalau sebelumnya itu dasar, kalau ini perkalian dalam bentuk distributif. Nah, seperti distributif yang sudah dijelaskan di sifat distributif aljabar, di sini jika ada A dikali dalam kurung B ditambah C, itu kita distribusikan A ke dalam B ditambah C yang ada di dalam tanda kurung. Ya, kita A distribusikan ke B, A juga distribusikan ke C di dalam bentuk perkalian, sehingga menghasilkan A dikali B ditambah A dikali C. Sini ada contohnya, misalnya 3Y dikali dalam kurung 2Y ditambah 5Y. Nah, kita distribusikan 3Y. Yang pertama 3Y dikali 2Y, yaitu hasilnya 6Y kuadrat. Lalu ditambah 3Y dikali 5, yaitu 15Y. Jadi hasil kali distributif dari 3Y dikali dalam kurung 2Y tambah 5 adalah 6Y kuadrat ditambah 15Y. Selanjutnya bentuk lain dari perkalian bentuk distributif. Ada dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung C ditambah D. Kalau sebelumnya yang di luar kurung hanyalah koefisien, satu koefisiennya itu A, kalau di sini berbeda. Sini bentuknya adalah dalam kurung A ditambah B. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, caranya adalah kita kalikan semua yang di depan dengan yang di belakang. Yang pertama, A. Huruf A kita kalikan semua dengan yang di belakang, yaitu dikali C dan juga dikali D. Nah, menghasilkan A dikali C itu AC, A dengan A dikali D itu AD. Lalu yang B pun sama, kita kalikan ke belakang semua. B dikali C dan B dikali D. B dikali C itu BC, B dikali D itu BD. Yang hasil akhirnya itu AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Semua ini jangan terlewat, kita harus kalikan semuanya satu-satu. Jadi yang kita sebar, karena di sini bentuknya bukan hanya satu koefisien, melainkan satu suku seperti ini, A tambah B, maka semuanya kita harus kalikan dengan belakangnya, yaitu C ditambah D. Sini ada contoh 3P ditambah 5 dikali dalam kurung 3P ditambah 5 dikali dalam kurung P dikurangi 4. Nah, 3P kita kalikan dengan yang belakang, 3P dikali P itu 3P kuadrat, lalu 3P dikali 4. 3P dikali minus 4, karena di sini 4-nya memiliki tanda atau operasi kurang ya. Jadi 3P dikali minus 4 yaitu minus 12P. Lalu yang 5 kita kalikan dan belakangnya. 5 dikali P yaitu 5P, lalu 5 dikali min 4 yaitu min 20. Nah, di sini kita bisa sederhana, hasilnya 3P kuadrat dikurangi 12P ditambah 5P dikurangi 20. Di sini hasilnya bisa kita sederhanakan, karena di sini ada dua suku sejenis, yaitu min 12P dengan 5P. Kita bisa operasikan dengan lihat koefisiennya, yaitu min 12 ditambah 5, itu hasilnya minus 7. Lalu kita tambah variabelnya yaitu P. Jadi hasil akhir setelah disederhanakan yaitu 3P kuadrat dikurangi 7 dikurangi 20. Jadi hasil kali dari bentuk perkalian dalam kurung 3P ditambah 5 dikali dalam kurung P dikurangi 4 adalah 3P kuadrat dikurangi 7P dikurangi 20. Selanjutnya operasi pembagian dalam bentuk aljabar. Nah, operasi pembagian dalam bentuk aljabar, sini kita hanya perlu mencari faktor atau variabel yang sama dari bentuk aljabar yang dibagi dan pembaginya. Ada contohnya di sini yaitu 48Y kuadrat dibagi 6Y. Sebelum lanjut ke penjelasan, di sini aku punya permisalan. Misalnya di pembilang itu adalah angka 6. Nah, di angka 6 itu kan faktornya adalah 3 kali 2. Jadi kita bisa tulis di pembilang itu selain angka 6 kita bisa tulis 3 dikali 2. Begitupun ini dalam bentuk aljabar. 48Y kuadrat itu sama dengan 6Y dikali 8Y. Maka kita akan tulis pembilangnya di sini, atau kita ubah pembilangnya dari 48Y kuadrat menjadi 6Y dikali 8Y dibagi penyebutnya yaitu 6Y. Jika pembilangnya itu memiliki operasi perkalian, maka kita bisa membaginya langsung atau per suku kepada penyebutnya. Jadi di sini 6Y kita bagi dengan 6Y, yaitu hasilnya 1. Nah, lalu sisa 8Y, jadi 1 dikali 8Y, hasilnya 8Y. Jadi hasil pembagian dari 48Y kuadrat dibagi 6Y itu adalah 8Y. Contoh nomor 2, 6Y ditambah 8 dibagi 2. Jika sebelumnya
Jika pembilangnya itu memiliki operasi kali, maka kita bisa membagi hanya satu suku ke penyebutnya. Tapi di sini operasi pembilangnya itu memiliki operasi penjumlahan, maka kita harus, jika kita ingin membagi dengan penyebutnya, kita harus menyertakan kedua sukunya. Jadi 6Y dibagi 2 itu 3Y, dan 8 dibagi 2 itu 4. Jadi hasil bagi dari 6Y ditambah 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3Y ditambah 4. Sekian penjelasan untuk submateri, operasi, dan sifat-sifat aljabar. Terima kasih telah menonton.